awalnya tuh saya lebih ke Gak apa-apa, santai aja kok. Kita nggak terlalu mengintimidasi kok. Ya, 1, 2, 3. Halo semuanya. Oke, jadi kita sudah bersama narasumber kita hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Selma dan rekan saya Rusyayani sebagai pewawancara. Oh ya, sebelum memulai kita nanya kabar kakaknya dulu nih. Gimana kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh ya teman-teman, jadi Kak Rival ini adalah narasumber kami yang bekerja sebagai customer service di salah satu perusahaan bank swasta. Kak, boleh diceritain nggak sedikit tentang pekerjaan kakak gimana? Nah, sebelumnya ya terima kasih atas waktunya udah bekerja sebagai narasumber ya. Kalau pekerjaan saya sih sebagai customer service ya membantu nasabah gitu ya kan, dimana nasabah itu kalau datang ke customer service pasti mempunyai problem atau ada masalah ya. Nah, saya sebagai customer service untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bagaimana sih kita cara menyelesaikan masalah tersebut ya kan gitu. Kita mendengarkan dulu nih keluh kesah dari nasabah gitu. Banyak nasabah keluh kesahnya apa, seperti apa. Nah, kita sebagai customer service juga harus nih mempunyai gimana cara mengasih jalan keluar ke nasabah tersebut. Gitu sih untuk lebih ke job desk customer service. Terkait profesi kakak nih, itu kan sebagai customer service yang menghubung antara perusahaan dan nasabah kan. Kalau untuk dari strategi komunikasi yang kakak pakai itu untuk ke nasabah tuh seperti apa ya? Kayak misalkan kan customer service kan juga marketing ya, ada marketingnya juga. Ya. Kayak menjual tentang terkait apa sih namanya produk kartu kredit misalkan gitu. Itu cara komunikasinya biar nasabah tertarik itu seperti apa? Nah, kalau untuk cara komunikasi ya, kita juga pasti di perbankan, semua perbankan itu pasti mempunyai istilah-istilah dalam produk tersebut. Nah, bagaimana sih kita cara untuk menjelaskan nasabah gitu untuk produk-produk tersebut. Nah, kita memang kalau misalnya ada bahasa-bahasa perbankan, tapi banyak juga nasabah yang tidak mengerti bahasa perbankan gitu. Nasabah lebih mengerti itu ya secara kayak ibarat awam lah gitu ya kan gitu. Nah, kayak misalnya istilah personal loan ya kan, personal loan dalam arti itu namanya ya pinjaman tanpa anggunan gitu. Kita menyampaikannya ya pinjaman tanpa anggunan, tidak terpaku dengan bahasa-bahasa perbankan gitu ya kan. Seperti kayak misalnya kayak kayak misalnya nasabah deposito nih ya kan, kita juga ada istilah namanya aro nominal atau aro plus gitu ya kan. Kita pakai nasabah pakai istilah-istilah yang maksudnya kayak yang mudah dimengerti oleh nasabah tersebut gitu sih. Itu salah satu case nggak kayak misalkan nasabah nggak mengerti omongan-omongan dari customer service gitu kan, kayak itu salah satu case-nya, atau ada kan case yang selama jadi customer service ada case yang berat banget nggak, dan cara menyelesaikannya itu seperti apa? Untuk problem solvingnya gitu. Iya, problem solving kayak gitu banyak sih nasabah kita juga kerja saya juga kerja di customer service ya. Bagaimana nasabah itu banyak ada juga kendala-kendala seperti kayak misalnya tindak penipuan kayak gitu kan, tindak penipuan. Bagaimana caranya kita untuk mediasi nih nasabah untuk mengedukasi, walaupun kita tidak menjaminkan untuk uang itu kembali, tapi kita mengedukasi nasabah bagaimana caranya nanti supaya tidak terulang kembali dan tetap berhati-hati dalam menggunakan rekening tersebut gitu ya kan. Tidak mudah untuk percaya dengan iklan-iklan yang ada di sosial media gitu ya kan. Itu sih. Terus gimana sih cara kakak mempertahankan citra dan reputasi perusahaan kakak dengan posisi kakak sebagai customer service? Untuk menahankan citra dari untuk perusahaan ya kita juga sebagai customer service pun saya pasti ada pelatihan dari perusahaan tersebut gitu ya kan, bagaimana standar kita untuk melayani nasabah, apalagi kan kita bergerak di bidang jasa. Nah, bagaimana sih nasabah itu biar engage sih kepada loyal kepada perusahaan tersebut ya kan, apalagi berhubungan dengan uang
kepercayaan nasabah terhadap menaruh uang di perusahaan tersebut gitu kan. Nah, bagaimana nih kita caranya nih supaya nasabah itu percaya gitu. Nah, kita terutama untuk melayani, nah itu kita ada servis, ada tentu servisnya gitu ya kan. Nggak sembarangan untuk melayani. Contoh misalnya kalau nasabah nih menyambut nasabah dengan baik, nah itu kan salah satu servis kita juga, melayani nasabah dengan baik gitu, tidak arogan atau ibarat ya cuek lah gitu terhadap nasabah gitu kan. Kita ajak obrol, kita ajak edukasi nasabah ya, supaya nasabah itu nyaman bertransaksi sama kita gitu ya kan. Kalau misalnya nasabah itu udah nyaman bertransaksi sama kita, ada keinginan sesuatu itu ingatnya kepada perusahaan kita. Nah, itu pun sebagai strategi marketing kita sih gitu, untuk menarik nasabah ke perusahaan kita gitu. Terus kalau misalkan seandainya nih ada nasabah yang marah-marah itu kakak gimana tuh nanggepinnya? Kalau ada nasabah marah-marah ya, oke banyak. Ada juga sih nasabah untuk yang suka, ada juga yang marah-marah, apalagi tindak penipuan. Biasanya kan nasabah kalau kehilangan uang agak sensitif ya, karena apalagi tentang uang gitu. Untuk menanggapinya kita dengarkan dulu keluh kesahnya dia seperti apa, awal terjadinya dia seperti apa sampai terjadi seperti itu ya kan, terjadi tindak penipuan tersebut. Kita mengedukasi nasabah, kita merasa untuk membantu nasabah gitu ya kan, merasa untuk membantu walaupun kita tidak menjaminkan uang itu kembali ya kan. Bagaimana sih kita caranya untuk membantunya tersebut ya? Kalau untuk cara membantunya tersebut ya kita maksudnya kita selalu follow up itu nasabah dari awal untuk dia menyatakan pelaporannya gitu ya kan, menyatakan pelaporannya terhadap pihak perusahaan kami gitu ya kan. Kita selalu follow up gitu, udah sampai mana untuk proses masa kerjanya, apakah udah mediasi dengan si pelaku tersebut. Terus kalau misalnya memang si nasabah itu mau ke jalur hukum, kita pun bisa untuk mediasi gitu sih. Kan itu identik dengan satpamnya yang baik-baik nih ya. Iya, ini kan salah satu membuktikan kalau citra dari perusahaan tuh kan. Jadi kayak lebih welcome kepada nasabah-nasabah. Itu termasuk dari marketing itu sendiri apa emang udah seperti itu gitu strateginya? Oke, kalau misalnya untuk tim itu biasanya kita disebut juga tim layanan ya, tim layanan gitu, tim proliner. Mana memang di tim keamanan kami kayak security, cleaning service itu kita sudah bekalkan dia setiap minggunya itu kita ada pelatihan gimana cara menyambut nasabah dengan baik gitu ya kan, mengarahkan nasabah dengan baik gitu ya kan, ramah gitu kan, cara komunikasi dengan nasabah dengan baik gitu. Dan itu setiap minggunya pasti ada pelatihan tersebut sih. Nah, di situ pun balik lagi kepada memang ada tujuan tersebut, karena kenapa kalau misalnya nasabah sudah disambut dengan tidak baik gitu ya kan oleh tim misalnya security, bagaimana dia bisa percaya kalau misalnya dia nyaman gitu ya kan bertransaksi di perusahaan tersebut gitu sih. Terakhir nih Kak ini ya, terkait profesi kakak nih. Suka dukanya menjadi customer service itu apa? Suka dukanya ya, kalau untuk duka dulu apa suka dulu? Suka dulu ya. Oke, sukanya itu ya kita bisa membantu terhadap orang lain gitu ya kan, membantu terhadap orang lain. Terus juga kita bisa punya relasi dengan orang lain banyak gitu kan, karena kita setiap harinya tidak bertemu dengan orang itu aja, pasti semua orang itu yang datang beda-beda ya kan. Kita bisa bertukar pikiran dengan orang-orang lain juga gitu ya kan. Ya, kita juga bisa menjalani bisnis nih. Kita juga nggak mungkin kan kita punya misalnya nasabah itu sebagai orang direktur lah, atau sebagai orang yang punya usaha lah gitu ya kan, menjalin relasi kita juga gitu ya kan. Nah, kalau untuk dukanya ya berarti itu pasti kan semua orang yang datang ke customer service itu adalah punya masalah. Iya. Ya kan, nggak mungkin yang nggak punya masalah gitu ya kan. Nah, jadi gitu kita harus belajar
bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Kayak misalnya nasabah kadang datang juga suka langsung marah-marah ya kan gitu, suka marah-marah, gimana kita harus sabar gitu dalam melayani, jangan sampai kita juga keikutan emosi gitu ya kan, karena itu nggak boleh dalam SOP layanan kita gitu sih. Oh ya. Dukanya kak, Itu tadi dukanya. udah ya. Buat kakak nih ada nggak sih pesan-pesan buat generasi muda yang fresh graduate pengen ngelamar kerja? Waduh, pesan-pesan ini. Kayak buat anak muda jangan terlalu milih-milih kerjaan. Oke, kalau untuk pesan sih ya, untuk pesan untuk kayak misalnya orang-orang yang fresh graduate ya kan gitu ya kan. Bagi pesan dari saya sih memang kalau untuk baru apalagi terjun ke dunia kerja, ya satu, kita jangan sampai memilih-milih dalam pekerjaan tersebut selama pekerjaan itu halal, gitu kan, gitu ya kan. Karena di situ juga kita belajar bagaimana misalnya kita kerja di suatu perusahaan tersebut, kita ada ilmunya nih, pasti selalu ada ilmunya di setiap perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, itu kita gali atau kita ambil ilmu-ilmu tersebut. Nah, gitu. Nah, untuk kedepannya kalau misalnya memang mau mencari yang lebih baik lagi, ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya kan. Yang penting kita jangan pernah memilih pekerjaan selagi pekerjaan itu halal gitu sih. Oke, jadi teman-teman tadi adalah pembicaraan seputar profesi customer service. Semoga pertanyaan dan jawaban yang tadi udah dibahas bisa membantu menambah wawasan teman-teman gitu. Saya dan rekan saya ingin berterima kasih kepada Kak Rival ya yang sudah bersedia diwawancara ya. Makasih ya Kak. Maaf banget bila ada pertanyaan atau ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.